that this is a turning point. That this is the moment we finally determined we would save our planet. Right now, for the entire administration, and as the report says, it needs to happen too for the planet. That finding has been at the center of this country's fight against climate change. Ice the size of Greenland is missing. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industrialisasi dan modernisasi. Aktivitas ini meningkatkan penggunaan kendaraan dan pabrik yang setiap harinya melepaskan miliaran ton karbon dioksida ke atmosfer. Gas-gas ini merupakan bagian dari gas rumah kaca yang menyebabkan panas dari bumi terperangkap di atmosfer. Awalnya sinar matahari masuk ke bumi berubah menjadi energi panas membentuk radiasi inframerah. Seharusnya energi panas tersebut dipantulkan kembali ke angkasa. Tapi karena banyaknya gas rumah kaca, energi panas tersebut terperangkap dan memanaskan permukaan bumi. Dalam 100 tahun terakhir, suhu rata-rata di bumi meningkat sebanyak 0,74 sampai 0,18 derajat Celcius. Yang berarti tandanya pemanasan global adalah masalah yang serius bagi ekosistem lingkungan kita. Selanjutnya ialah penyebab pemanasan global. Peningkatan suhu rata-rata di bumi disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, gas metana, uap air, dan dinitrogen oksida. Gas-gas ini terutama dihasilkan oleh aktivitas industri dan juga kendaraan bermotor. Meskipun secara alami dapat dihasilkan melalui penguapan dan juga berletusan batu. Yang pertama yaitu penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terjadi karena meningkatnya penggunaan produksi industri ataupun transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi ataupun gas alami. Yang kedua, penggunaan CFC. CFC biasanya terdapat pada alat elektronik seperti AC, kulkas yang dampak pada pemanasan global. Dapat merusak lapisan ozon. Lapisan ozon sangat berpengaruh bagi pemanasan global. Jadi, jika menipisnya lapisan ozon, yaitu dari UV meningkat ke bumi dan dapat mengakibatkan penyakit katarak. Yang ketiga, kotoran ternak. Kotoran ternak berasal dari peternakan seperti peternakan sapi ataupun kambing. Kotoran dari peternakan itu dapat menghasilkan gas metana atau TH4. Keempat, sampah. Sampah organik yang membusuk yang berasal dari TPA dapat berpengaruh pada pemanasan global karena dapat menghasilkan gas metana atau TH4. Deforestasi berasal dari penebangan hutan yang digunakan untuk pembangunan, peternakan ataupun pertanian dan pertambangan. Hutan yang semakin mengecil, karbon yang diserap oleh pohon akan semakin menipis dan dapat menyebabkan pemanasan global. Dampak pemanasan global. Pemanasan global memberikan kerugian bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, mencairnya es di kutub. Glasier di seluruh dunia telah kehilangan 267 ton es per tahun. Glasier di Antartika berpotensi mencair 5-10 tahun kemudian. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Pencairan es menyebabkan kenaikan permukaan air naik, memicu banjir dan badai yang dapat merusak wilayah pesisir. Yang ketiga, perubahan iklim. Suhu tinggi dapat merubah pola curah hujan, memperpanjang musim tanaman di area tropis dan meningkatkan kelembapan di area tropis. 4. Gunanya flora dan fauna. Flora dan fauna kehilangan tempat tinggal akibat pemanasan global. Contohnya, itu penyakit. Sekitar 22% spesies dinyatakan punah dalam 150 tahun. 5. Munculnya wabah penyakit. Perubahan iklim mempercepat penyebaran penyakit seperti demam berdarah. Selanjutnya yaitu solusi pencegahan pemanasan global. Yang pertama yaitu mengurangi mengkonsumsi daging. Peternakan banyak menghasilkan gas rumah kaca seperti gas metana. Tetapi ketika kita mengurangi mengkonsumsi daging, maka kita dapat mengurangi pemanasan global. Yang kedua, penanaman hutan kembali atau reboisasi. Pohon menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida yang ada di ozon. Dengan demikian, kita dapat mengurangi karbon dioksida. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Motor dan mobil yang biasa kita gunakan
menghasilkan banyak sekali karbon dioksida. Dengan berjalan kaki, bersepeda, menggunakan transportasi umum dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang keempat, menghemat energi. Sebagian besar listrik yang kita gunakan dihasilkan dari pembakaran fosil loh. Dengan mematikan listrik ketika tidak digunakan, kita dapat mengurangi konsentrasi emisi gas rumah kaca. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik. Plastik berbahan dasar minyak bumi menghasilkan polusi dan emisi. Mengurangi plastik sekali pakai, kita dapat mengurangi dampak lingkungan. Yang keenam, melakukan pengelolaan sampah yang benar. Sampah yang dikelola tidak benar dapat menghasilkan gas metana tahu. Dengan cara daur ulang, kompos, dan pengolahan sampah dengan baik, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang terakhir, menjaga lingkungan dan alam. Menjaga ekosistem, membersihkan lingkungan, dan menjaga satwa liar. Dengan itu, memperbaiki keseimbangan alam. Selanjutnya ialah hasil kesepakatan dunia internasional dalam mengatasi pemanasan global. Yang pertama ialah IPCC. IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC sendiri ialah lembaga internasional yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1988 untuk memberikan atau mengkaji informasi secara ilmiah dalam mengatasi perubahan iklim. Yang kedua ialah Protokol Kyoto. Protokol Kyoto ialah perjanjian internasional yang ditandatangani pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang. Perjanjian ini mewajibkan negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak rata-rata 5% dari tingkat emisi pada tahun 1990 dalam periode 2008 hingga 2012. Yang ketiga ialah APP-CDC atau Asian Pacific Partnership on Clean and Climate. APP-CDC dibentuk pada tahun 2005 oleh beberapa negara di Asia Pasifik seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan juga India. Tujuan dari kemitraan ini ialah untuk mempromosikan pembangunan ekonomi sambil mengembangkan teknologi bersih untuk mengatasi emisi gas rumah kaca. Dan yang keempat ialah SDGs atau Sustainable Development Goals. SDGs adalah 17 tujuan global yang dibentuk oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015 yang akan dicapai pada tahun 2030. Salah satu tujuan dari SDGs yang sangat khusus ialah untuk menangani permasalahan perubahan iklim. Lalu SDGs ini, negara-negara memiliki komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.